Saya mengajak kita semua untuk memilih pemimpin, bukan karena dia itu orang hebat, bukan karena dia itu berdarah bangsawan. Pilih pemimpin itu berdasarkan keberpihakannya. Sepanjang pemimpin itu berpihak kepada pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, pilih dia. Dan itu hanya ada pada pasangan nomor 1, Rohmi Pirin. Insya Allah tanggal 27 November 2024, mari kita bergabung untuk sama-sama menjemput takdir kemenangan untuk Rohmi Pirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dimensi NTB. Kembali lagi bersama saya Husein. Nah, hari ini secara eksklusif Dimensi sudah bersama salah satu calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, yang dimana beliau ini merupakan 2 periode Bupati Sumbawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya panggil Pak Haji aja ya. Biar lebih gimana hari-hari kita ini? Alhamdulillah ya, semakin mendekati hari-hari ya, tentu ya lubang-lubang atau masih bolong ya harus kita kunjungi. Iya. Ya, semakin kita ingin memastikan bahwa Rohmi Pirin ini tetap pada posisi on the track ya. Baik, mengawali bincang-bincang singkat secara eksklusif, saya bersama salah satu calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Musyafirin, yang bertepatan saja mendampingi calon gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah dalam pilkada serentak, yang dimana di pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Mengawali Pak calon wakil gubernur, Pak Haji Musyafirin, menuju belasan hari kita ini menuju pencoblosan. Ini apa kemudian ke depan, beberapa hari ke depan ini, untuk bagaimana meyakinkan pemilih di Nusa Tenggara Barat bahwa Rohmi Pirin layak untuk memimpin Nusa Tenggara Barat? Ya, yang pertama kami sudah hampir semua lokasi ini sudah kita kunjungi, dari Ujung Sapi sampai dengan Ampenan ya, Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Ya, kita kerjasama dengan Bumi Rohmi, jadi terpisah. Yang penting pada prinsipnya bagaimana visi misi kami ini menuju NTB maju berdaya saing, kemudian bagaimana upaya-upaya pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat. Itulah yang menjadi senjata kami untuk meyakinkan masyarakat NTB supaya bergabung dalam gerbong pemenangan Rohmi Pirin. Menarik, tadi disinggung langsung bahwa dengan tagline menuju NTB maju berdaya saing, apa yang ingin dilakukan dengan tagline menuju NTB maju berdaya saing? Ya, secara sederhana sebetulnya ya, ini kan digambarkan oleh indeks pembangunan manusia. NTB ini berada pada peringkat 26 dari 34 provinsi. Berbicara soal indeks pembangunan manusia, berarti ada hal-hal mendasar yang harus kita perbaiki. Yang pertama terkait dengan pendidikan, kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan, dan yang keempat adalah daya beli. Jadi daya beli masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan, inilah adalah komponen utama yang membentuk peringkat daripada indeks pembangunan manusia. Jadi kalau yang 3 hal ini atau indeks IPM itu rendah, maka tentu tingkat kesejahteraan masyarakat itu rendah. Nah, oleh karena itu kita ke depan bagaimana pendidikan dicerminkan oleh sumber daya manusia. Jadi NTB maju ya yang sumber daya manusianya bagus. Kemudian dia berdaya saing, tentu juga dia daya belinya bagus, kesehatannya prima, pendidikannya juga utama. Ini yang kedepannya yang akan kita coba. Ya, artinya bahwa program yang mendukung ke arah NTB maju bersaing ini yang akan kita galakkan. Artinya sangat fokus utama adalah pendidikan, ini menjadi hal sangat penting gitu ya.
Betul, karena kita sekarang rata-rata lama sekolah anak NTB itu 7,8 tahun. Ya. 7,8 tahun itu artinya dia tidak tamat SMP, hanya Ya. sampai kelas 2 SMP. Ya. Nah, ini masalah utamanya. Jadi bagaimana supaya tidak ada angka putus sekolah, kita bisa tekan angka putus sekolah, seperti umpamanya dia hanya karena transportasinya, terus ada pungutan macam-macam di SMA, SMK, kemudian juga pembebanan baju seragam segala macam. Itu sebetulnya itu mendorong berkontribusi dia meningkatkan angka putus sekolah. Hal ini harus dicegah. Nah, kemudian bagaimana ke depan bersama Romi Pirin ini, anak-anak NTB ini sudah tidak boleh lagi dia 7,8 tahun sekolah, tapi minimal dia bersekolah 13 tahun. Harus tamat SMA. Sehingga apa yang memang ya, hari ini sumber daya manusianya bagus, dia bisa berdaya saing, dan tentu juga NTB ini bisa menjadi daerah yang maju, terutama kalau yang kita tidak berada dia minimal lah papan tengah atau di atas papan tengah maksudnya. Terutama misalnya kalau Bu Romi sering menyinggung bahwa selain misalnya TGB sebelumnya kan sangat fokus dengan dunia pariwisata gitu. Artinya ke depan ini fokus lain misalnya menyiapkan SDM kita, bagaimana untuk mengelola daerah kita ini yang ingin disampaikan gitu ya. Betul. Jadi sektor pariwisata itu juga ada sektor yang mau tidak mau kita kembangkan. Nah, kebetulan saat ini dengan angkatan kerja yang rata-rata tidak tamat SMP katakanlah, tapi pengembangan dunia pariwisata itu sangat bagus. Jadi pariwisata di beberapa segmen tertentu tidak terlalu memerlukan tenaga kerja yang skill. Jadi memindahkan turis, mobilisasi turis ke satu tempat ke tempat lain kan tidak perlu skill yang khusus. Itu hebatnya dunia pariwisata ini untuk kita Tapi menariknya begini, sehingga yang kurang skill itu pun bisa berkontribusi, dia bisa mengambil bagian. Nah, kemudian program-program TGB yang dulu seperti program pijar, sapi, jagung, rumput laut, yang itu kandas sekarang dan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Itu akan kita galakkan. Itu dalam rangka juga supaya daya beli masyarakat juga bisa semakin lebih tinggi gitu ya. Jadi yang menariknya begini, kalau dari kacamata kami selaku jurnalis, bahwa ini kan wakil dari Umi Rohmi ini adalah 2 periode sebagai bupati. Tentu kan kolaborasi mantan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang 1 periode, kemudian dengan didampingi oleh 2 periode bupati Sumbawa Barat. Tentu ini kan kolaborasi dengan pengalaman. Ini ke depan seperti apa kolaborasi yang ingin dia? Ya, saya berharap sepanjang hak-hak tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi hak-hak mendasar masyarakat, saya pikir kedepannya pasti kita sinkron. Karena kita dalam posisi kita ini sama-sama ingin supaya masyarakat itu terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dia di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Pokoknya apa yang menjadi hak mendasar mestinya itu yang kita penuhi. Ini sudah disiapkan gitu ya. Contoh sekarang ini bagaimana soal gas saja di Pulau Sumbawa harga gas mencapai 45.000. Di Pulau Lombok dia tidak lebih dari 22.000. Sementara ini harga gas saja mestinya harus satu harga. Ini adalah hak mendasar masyarakat. Ini juga menjadi catatan dan menjadi PR ya gitu, yang perlu diselesaikan. Lagi kan susah juga, untuk apa ada pemimpin kalau hal-hal seperti itu. Ini akan menjadi atensi berarti gitu ya. Sepanjang dia menyangkut kebutuhan mendasar. 2 contoh, MXGP betul kita harus dukung. Tetapi meminjam uang, daerah meminjam uang 60 sampai 100 miliar untuk membeli tanah. Sementara di daerah, sebagian daerah, jalannya itu masih tidak bisa dilalui oleh kendaraan biasa. Itu gimana itu? Bukan berarti itu tidak penting, tetapi mestinya didahulukan infrastruktur jalan ini harus diselesaikan dulu gitu ya. Daripada kita beli tanah yang ada gunanya. Contoh-contoh seperti itu. Ini ke depan akan menjadi sebuah PR dari Romi Pirin untuk menyelesaikan ini semua gitu. Dia akan menentukan skala prioritas. Skala prioritas yang utama tentu kita harus condong kepada pemenuhan kebutuhan dasar mendasar
masyarakat. Oke, saya Beasiswa, saya juga harus bicarakan. Ya. Beasiswa ke luar negeri betul. Ya. Tapi jangan karena literasi ini tidak ditingkatkan menyebabkan ya beasiswa ini tidak tepat arah. Ya, tidak apa namanya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, di satu sisi anak NTB saja baru sekolah sampai kelas 2 SMP. Itu secara rata-rata. Iya, secara rata-rata. Iya. Kenapa uang APBD yang sedikit tidak kita push up, kita push untuk artinya dia dengan mendorong skala supaya prioritas tadi anak-anak itu ya. bisa sekolah 13 tahun. Ya. Sementara untuk beasiswa luar negeri itu sudah terlalu banyak lembaga yang menyelenggarakan pemberian beasiswa. Ya. Nah, yang penting sekarang anak-anak NTB, kemudian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memfasilitasi bagaimana kemampuan literasi anak-anak ini, kemampuan bahasa Inggrisnya dia lebih baik gitu. Ya. Sehingga itu akan lebih banyak anak-anak NTB yang bisa bersekolah ke luar negeri. Soal yang menyelenggarakan terlalu banyak lembaga beasiswa. Jadi kita tidak usah meragukan. Yang paling penting sekarang bagaimana supaya pemerintah daerah provinsi memfasilitasi. Ya, bagaimana supaya anak-anak NTB bisa banyak mendapat beasiswa dari lembaga-lembaga penyedia beasiswa di negara ini maupun dari luar negeri. Ya, menarik. Jadi banyak hal tadi disampaikan, tentu ini akan ditunggu oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, Pak Jawabub. Jadi ini karena waktu dengan kesibukan Pelunggu ini pun kita harus curi-curi waktu gitu kan. Sebagai closing statement, baik. Warga NTB yang saya cintai, saya banggakan, mari kita sama-sama sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Saya mengajak kita semua untuk memilih pemimpin, bukan karena dia itu orang hebat, bukan karena dia itu berdarah bangsawan. Pilih pemimpin itu berdasarkan keberpihakannya. Sepanjang pemimpin itu berpihak kepada pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, pilih dia. Dan itu hanya ada pada pasangan nomor 1, Rohmi Pirin. Insya Allah tanggal 27 November 2024, mari kita bergabung untuk sama-sama menjemput takdir kemenangan untuk Rohmi Pirin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu. Jadi saya Hulusen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.